Selamat pagi dan shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan lagi untuk mengecek HP-nya. Mohon di-silent-kan, karena kadang-kadang di tengah ibadah kita mendengar Shopee. Ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu. Ya. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur bahwa minggu ini minggu yang spesial, di mana kita bisa bersama-sama, ya, orang tua dan anak-anak, mulai dari grup PKD, PDM, PP, remaja, sampai sekolah minggu, semuanya berada di dalam satu ruangan ini, bisa memuji Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan. Ya, satu ini minggu yang spesial buat kita. Terkadang di dalam satu minggu terakhir, Bapak Ibu, di tengah kesibukan kita, apakah sebagai pelajar, ya, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, saking sibuknya kita bisa menyebabkan kita lupa, ya, lupa untuk bersyukur. Bahkan kadang-kadang mungkin kita lupa bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita, ya. Tuhan bukan sekadar hadir, Dia juga bersama kita, dan Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu mengerti kita. Karena itu Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Ya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 95 ayat 6, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Kita nyanyikan Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri di hadapannya. Jemaat, mari kita mau menyatakan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Amin. Gloria Patri. Hormat diri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Kita akan membaca bersama-sama secara bertanggapan dari Mazmur 127 yang bagian jemaat, bagian pembawa acara. Saya akan membawakan, bagian jemaat sekalian yang membawakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan.
dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, Demikianlah Anak-anak pada masa muda, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita nyanyikan umatlah, pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji-Nya, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tatkala mulut kita memuji-muji Tuhan, apakah kehidupan kita juga membawa puji-pujian kepadanya? Saat ini mari dengan kerendahan hati kita datang menghadap kepada Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kita, secara khusus ketika kita tidak memuliakan Dia di dalam keluarga kita. Mungkin kita sebagai orang tua terlalu sering menyakiti hati anak-anak kita. Mungkin kita sebagai anak-anak juga terlalu sering tidak menghormati orang tua kita. Ingat bahwa dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan apa yang Tuhan larang, tetapi juga ketika kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Dengan kesadaran ini, mari setiap kita datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengaku dosa kepadanya. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang berinisiatif membentuk keluarga setiap kami. Namun kami sebagai anak-anak-Mu seringkali gagal menjalankan peran kami dalam keluarga kami masing-masing. Entahkah kami menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi kakak, menjadi adik. Oleh sebab itu kami dengan
merendahkan diri kami datang kepadamu pada pagi hari ini sebagai satu keluarga, mengaku dosa kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya, yang bersedia untuk mengampuni kami tatkala kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, terimalah doa pengakuan dosa kami ini, yang kami naikkan kepadamu dengan setulus hati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup. Amin. Kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Tuhan, inilah berita anugerah yang daripada Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jemaat akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu pujian syukur Bawa Persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucapkan syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, Kita ulang lagi dari bait pertama. bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, mana saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur.
Sahabat persilakan berdiri, kita akan berdoa syukur. Kami memuji-Mu, ya Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik, Allah yang ajaib, karyanya, kasih setianya, Allah yang mengangkat kami dari lumpur dosa, yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, dan kami boleh memanggil-Mu dengan sebutan Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah keselamatan, untuk anugerah kami bisa diperdamaikan dengan Tuhan, dan kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan terima dan memakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga mau mempersembahkan diri kami seutuhnya untuk kerajaan Allah, agar hidup kami ini, tubuh ini, menjadi satu ibadah yang sejati, satu persembahan yang kudus, seutuhnya, sepenuhnya, untuk kemuliaan Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, berkati kami agar kami dapat menjadi berkat buat orang lain, agar nama-Mu ditinggikan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kur Sekolah Minggu.
sebuah lagu yang indah dan ayat yang indah juga dari Mazmur, dari Amsal 3 ya, mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan hikmat dari diri kita sendiri. Di zaman sekarang ayat ini menjadi sangat relevan ya, di tengah kesulitan hidup ataupun di tengah kesuksesan hidup. Jangan lupa ya, bahwa itu dari Tuhan dan ada Tuhan ya, semuanya itu untuk Tuhan. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Diambil dari Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Saya mengundang jemaat kita bisa berdiri dan membaca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita nyanyikan satu lagu firman Tuhan ku dengar. Ini lagu sekolah minggu dan ada gerakannya Bapak Ibu. Ya, gerakannya sangat sederhana. Saya dan singer akan memperagakannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang tahu, ayo gerakannya ini bisa dilakukan dengan duduk, nggak harus berdiri. Ya, kita sama-sama ya belajar menikmati satu pujian dan kita belajar untuk bergerak sedikit. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ya, slide saya boleh ditampilkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari perhentian ini, di mana kami boleh berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh beristirahat, berhenti dari berbagai kesibukan sehari-hari, dan boleh duduk diam dengan tentram mendengarkan akan firman-Mu. Ini adalah sesuatu kekayaan yang sungguh. Kiranya kami semua boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, dan kiranya setiap firman yang kami dengar itu sungguh boleh kami tangkap dengan serius, karena kami sedang masih belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik dan setia. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, shalom. Saya Pendeta Cangkuiva, tahun lalu sudah hadir di sini ya, dalam sebuah kebaktian juga seminar. Hari ini juga ada kebaktian, dan nanti setelah ini ada satu seminar bagi remaja dan pemuda yang saya berharap nanti jikalau Bapak Ibu bisa ikut mendengarkan pada seminar nanti, itu juga sesuatu yang sangat baik untuk mempersiapkan anak-anak kita, mereka boleh berhasil di masa depan ya. Nanti itu tentang identity, identitas, tentang relationship dan tentang dating. Jadi seminar setelah kebaktian ini. Dan saya dalam suatu perjalanan ke 40 kota untuk menyampaikan seminar Build Fun and Joyful Family. Pada beberapa gereja itu memang seharusnya menjadi seminar dengan 2 sesi, bahkan sampai 4 sesi.
Kemarin saya baru dari Cibubur, di sana 2 sesi. Nah, tetapi pada beberapa gereja tidak ada slot untuk seminar, maka kemudian ini saya sampaikan dalam bentuk ibadah, dalam suatu bentuk kebaktian. Yang pastinya waktunya sangat singkat, hanya 45 menit, tetapi saya tetap bersyukur, berterima kasih kepada Pendeta Yermia, ternyata beliau ada di Tangerang ya. Juga kepada seluruh diaken majelis yang telah boleh menerima saya hari ini bersama istri saya Liana untuk menyampaikan akan tema ini. Ya, jadi ini tema membangun keluarga yang gembira dan penuh sukacita. Dan Jakarta adalah kota ke-25. Ya, minggu lalu saya masih ada di Poso, 6 jam dari Palu. Lalu kemarin ada di Cibubur dan minggu depan saya ada dengan Liana nanti ada di Tasikmalaya. Dan puji Tuhan, Jakarta is my hometown. Waktu kecil saya lahir di daerah Jembatan 5 ya, daerah Kumuh di Gang di situ ya. Dan sekarang kami sekeluarga tidak lagi tinggal di Jakarta, tapi kami tinggal di Bandung ya. Dan ini foto keluarga. Ya, tak kenal tak sayang, saya dengan Liana sudah menikah 24 tahun dan saya bersyukur hari ini tadi yang melayani di sini keluarga ya. Sekeluarga Pak siapa? Roni. Ya, tadi ambil persembahan keluarga juga ya. Dan saya berharap ini duduknya sekelompok keluarga semua ya. Puji Tuhan. Nah, ini saya menikah 24 tahun dengan Liana, dikaruniai 3 orang anak ya. Yang pertama Josten, belakang saya sudah dewasa, dia sudah 23 tahun, dia sudah S1 psikologi, lanjut ke S2, dapat beasiswa psikologi juga. Dan dari dia punya sharing kepada kami orang tua, katanya setelah psikologi mungkin mau lanjutkan ke teologi ya. Artinya dia sedang mengumpulkan juga untuk menjadi hamba Tuhan, ikut jejak papanya. Nah, kalau adiknya yang cewek ini Joylin, dia sudah ikut jejak saya. Karena dia sejak SMK di Bandung langsung ambil teologi. Ambil BTH, dia sekarang ada di Amerika di Portland Bible College di Oregon. Jadi 4 tahun studi baru selesai ya. Jadi itulah kemungkinan 2, kalau bisa 3 ya jadi hamba Tuhan ya. Karena jadi hamba Tuhan tuh paling senang menurut saya ya. Jadi yang kecil ini Josen ya. Josen sekarang SMA kelas 3. Tapi dia rencana sekolahnya teknik. Dan dia sedang belajar bahasa Mandarin untuk katanya mau sekolah ke Taiwan menurut dia ya. Saya bilang, kamu doakan baik-baik, tanyalah kepada Tuhan. Jikalau Tuhan bukakan, Papa blessing ya kan. Tapi kalau Tuhan tidak bukakan, waduh, manusia itu jangan coba-coba menggedor sesuatu yang tidak terbuka ya kan. Nah, itu sedikit perkenalan dan Bapak Ibu welcome ya, kalau ke Bandung saya ajak makan Sunda ya. Apa sih makan Sunda? Itu makan daun-daunan Bapak Ibu ya. Semua daun kita makan kecuali daun pintu dan daun jendela. Keras itu gigi patah ya. Tapi bukan cuma daun, ada sambal dan ayam goreng ya kan. Ya, saya melayani di Family Insight dengan suatu visi untuk mendampingi para pasutri supaya hidup pernikahan mereka itu betul-betul bisa mereka nikmati. Dan kami punya kantor itu di BTC. Kalau Bapak Ibu ke Bandung exit di Tol Pasteur, maka mall BTC itu ada di sebelah kanan. Nah, itu nomor WA saya. Jikalau Bapak Ibu ada suatu pergumulan di dalam berkeluarga, nah, saya selalu memberikan ini, this is my private WA. Dan banyak pasutri ya WA saya. Dan kemudian kita bisa counseling begitu ya. Supaya keluarga ini jangan dibiarkan jikalau ada masalah. Itu harus diurus, harus dikerjakan. Dan seringkali kita tidak bisa urus sendiri. Suami istri sudah berdiskusi, malah konflik. Waduh, repot ya. Nah, kalau begitu carilah pertolongan. Karena Tuhan masih menganugerahkan gembala, masih menganugerahkan pengajar kepada setiap kita, supaya perjalanan hidup kita itu adalah baik dan diperkenan oleh Tuhan ya. Itu juga IG saya, monggo. Selain di dunia nyata, kita boleh berteman di dunia lain ya Bapak Ibu ya. Itu ada IG @changhuifa. Oke. Saya membuka kelas Stronger Married
sudah sekian alumni ya di sekian kota. Dan dari kelas tersebut saya tuliskan buku yang judulnya sama, Stronger Merit. Hari ini ada satu hal yang khusus bagi jemaat di Karunia ini, itu di bawah ada suatu penawaran khusus Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, boleh saya tanda tangan ya. Setelah saya tanda tangan, harga buku melambung tinggi Bapak Ibu ya. Karena sudah sangat personal, jadi barang koleksi gitu kan. Oke. Nah, hari ini kita ada satu tema, yaitu membangun keluarga yang gembira dan penuh sukacita. Kenapa sih tema ini kemudian saya gumulkan di hadapan Tuhan, dan saya rencana membawa tema ini ke 40 kota. Dan dalam satu kota tidak hanya satu gereja. Waktu saya ke Johor Bahru selama 4 hari itu 5 gereja saya sampaikan tentang berita ini. Ini karena Bapak Ibu kita ada dalam satu masa yang sangat sulit pada masa-masa ini. Itu suatu masa setelah pandemi 3 tahun itu lewat. Kita ingat 3 tahun pandemi itu masa betul-betul berat. Setiap hari kita mendengarkan kabar duka cita. Banyak orang-orang tidak menang melewati masa tersebut. Tetapi kita adalah umat pemenang. Di antara kita juga mungkin banyak telah mengalami begitu kejamnya virus COVID tersebut. Tetapi kita hari ini hidup, puji Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi kepada banyak keluarga, termasuk keluarga Kristen, bahwa setelah masa pandemi itu selesai, perekonomian ternyata tidak pernah pulih seperti sebelum masa pandemi itu. Ada keluarga-keluarga, kepala keluarga dulu punya jabatan yang tinggi, punya pekerjaan yang baik, punya tabungan yang banyak. Tapi masa pandemi menggerus akan seluruh tabungan itu. Dan pekerjaan yang dibanggakan sampai hari ini belum juga didapatkan. Dulu kepala cabang, dulu manajer, sekarang banyak yang nge-grab. Wah, berjuang. Buat yang nge-grab itu tidak masalah. Yang penting kita berjuang untuk menghidupi akan keluarga kita. Tapi tidak sedikit juga ternyata yang karena biaya itu tidak pernah turun. Biaya terus merangkak naik. Uang sekolah tidak pernah libur Bapak Ibu, betul ya? Makan pernah libur makan, pernah libur makan. Gak ada. Kalau libur namanya puasa ya. Makan tidak pernah libur. Mana ada makan libur, uang sekolah libur. Semuanya itu ada tuntutannya. Kita sebagai kepala keluarga harus penuhi. Waduh. Sehingga banyak keluarga hari ini juga suffer. Nah, dalam situasi seperti ini, saya kemudian berjalan dari kota ke kota, menyampaikan satu berita. Halo keluarga, please aware. Di tengah seluruh perjuangan kita akan ekonomi, kita masih punya anak-anak yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena INAMS, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, menyatakan ini adalah suatu riset di Indonesia sendiri, bukan di negara lain. Dikatakan 1 dari 3 remaja memiliki satu masalah kesehatan mental. 1 dari 3. Waduh, kalau anak saya 3, salah satunya itu ada gejalanya gitu kan. Benar itu loh Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Dan dikatakan 1 dari 20 remaja memiliki 1 gangguan mental. Dan dikatakan masalah terbanyak itu adalah tentang kecemasan, anxiety. Laki-laki 25%, sementara wanita 28%. Jikalau kita merasa cemas, itu adalah suatu anugerah Tuhan, supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari mara bahaya. Ya, kecemasan, ketakutan, itu yang disebut sebagai defense mechanism. Karunia Tuhan, puji Tuhan. Jikalau anak-anak muda merasa cemas waktu mau ujian, maka dia akan belajar. Tapi kalau tidak ada rasa cemas, besok ujian, hari ini main game, ya kan, tidur, cuek, main-main kemana-mana. Waduh, kok tidak cemas, kamu besok ujian, santailah gitu kan. Tidak peduli, mending kalau nilainya bagus. Tapi kemudian nilainya jeblok pun tidak cemas. Waduh, ini orang seperti apa ya? Nah, tetapi jikalau kita cemas itu sesuatu yang bagus. Tetapi masalahnya, kecemasan itu kan juga untuk membawa kita jauh dari mara bahaya. Tetapi yang terjadi pada anak remaja, kenapa sampai begini? Itu karena kecemasan itu ada di rumah. Rumah itu ternyata tempat
sebagai sumber anxiety mereka. Kenapa? Karena orang tua sedang berjuang untuk hidup. Dan banyak orang tua itu papa mama ternyata konflik. Mereka ribut, mereka perang dingin. Sehingga rumah bagi anak-anak remaja itu bukan lagi tempat di mana home sweet home itu ada. Home sweet home itu ada di luar. Pulang ke rumah buat tidur atau masuk kamar, menyembunyikan diri, keluar ketemu papa mama langsung pergi. Waduh, inilah keadaan keluarga, banyak keluarga seperti ini. Oleh karena kita harus aware Bapak Ibu. Saya berikan tanda-tanda yang cepat saja di sini. Apakah kita melihat anak-anak kita, termasuk diri kita? Mari kita cek beberapa tanda ini. Tanda-tanda menuju kepada suatu yang disebut sebagai gangguan kesehatan mental. Perasaan sedih yang berlebihan. Motivasi yang sangat rendah. Ditandai oleh nilai sekolah itu betul-betul jeblok ya. Cuman Ji Samsu kali. 2, 3, 4 maksudnya kan. Jangan biarkan anak-anak kita tidak berprestasi di sekolah. Saya masih ingat dulu waktu saya baru pertama kali menjadi Kristen, usia 19 tahun. Saya ikut KTB. Gereja saya itu di Gereja Kristus Ketapang itu ya. Belakang Gajah Mada Plaza, pasti tahu dah. Saya punya pembimbing KTB berkata, udah meninggal dia, tapi saya gak pernah lupa. Jadi orang Kristen itu harus jadi yang terbaik. Waduh, harus jadi nomor 1. Oh ya? Saya baru ngerti. Maka kemudian sesuai dengan identitas tersebut saya berjuang nilai saya supaya jangan jeblok-jeblok amit. Kan begitu kan ya. Nah sehingga kita coba lihat anak-anak kita. Anak-anak Tuhan seharusnya itu berprestasi. Become the best. Tapi jikalau nilainya jelek, motivasi sangat rendah. Nah ini ada something yang terjadi. Di mana orang tua? Waduh, orang tua lokomotif. Apa lokomotif? Enggak berhentinya terus mencari uang dan uang terus ya. Siang malam, pagi sore. Kok jadi rumah makan ya? Nah itulah orang tua ya. Hati-hati kita ini hari-hari ini kita mesti berhati-hati. Nah anak-anak juga sering merasa ketakutan, tidak berani bertindak, membuat keputusan. Jika membuat kesalahan, merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Berbuat salah itu normal, Bapak Ibu. Membuktikan we are only human, ya. Dan bagus jikalau berbuat salah bisa tahu diri, ya kan? Bagus. Tapi jikalau kemudian merasa sangat bersalah, kesalahan itu sendiri ada. Tetapi kenapa merasa sangat bersalah? Itu seringkali dari mulut dari orang tua atau orang lebih senior. Mengata-ngatai orang yang bersalah, kamu bodoh, kamu tidak becus, kamu kalau seperti ini tidak ada masa depan. Waduh, sehingga begitu bertemu dengan kesalahan langsung merasa begitu takut. Dan kemudian menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya? Aku kok goblok begini, aku bodoh sekali. Waduh. Orang tua dekati anak. Salah gak apa-apa. Papa sampai hari ini juga banyak salah. Yang penting belajar. Jangan diulangi. Dan kita masih ada Tuhan. Amin. Tuhan yang telah mati. Tapi kematian itu tidak menghentikan. Dia bangkit loh. Dan dia hidup bagi kita. Sehingga respon orang tua saat melihat anak itu bersalah atas berbagai hal yang dia perbuat. Bukan mengecilkan dia, bukan menghina dia, tetapi mari kita angkat. Kita boleh ceritakan kesalahan-kesalahan kita, kebodohan-kebodohan kita masa lalu ya. Saya suka ceritakan juga kepada anak-anak saya. Kalau papa zaman dulu waktu masih muda, gak seberuntung kamu hari ini. Papa dulu juga banyak salah. Cemplung sana, cemplung sini, ya kan? Tapi kan belajar. Sehingga dia tidak akan menyalahkan diri sendiri. Dan dia boleh tahu kesalahan itu memang salah. Jangan diulang, tapi tetap masih ada hari depan. Amin. Masih ada kita bisa memperbaiki diri. Inilah kita.
Menerima apa adanya. Dan berjuang, fight. Nah, mood swings ini juga. Pagi bangun senang, siang sedih, sore nangis, malam senang lagi. Wah, ini mulai error ya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Lalu menarik diri dari lingkungan, mengisolasi diri. Orang-orang mengisolasi diri itu kalau lagi sakit. Kita kalau sakit gak senang ketemu orang. Bayangkan Bapak Ibu lagi pusing, bener-bener pusing ya. Kedatangan, dibesuk, aduh jangan lama-lama, cepetan pulang ya kan. Kalau doa juga yang penting singkat. Itu sakit. Sakit secara fisikal. Untuk sejenak kita tidak suka ketemu orang. Tapi begitu kita sehat, kita senang ketemu orang. Nah tetapi bagaimana jikalau ini bukan jam-jaman, ini berhari-hari, ini berminggu-minggu, ini berbulan-bulan. Ada orang dengan tipikal, dia tidak suka ketemu orang, senangnya mengisolate diri. Wah, ini sudah gangguan Bapak Ibu ya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita nyaman di kamarnya, mengisolasi berjam-jam. Dia ngapain? Ngapain dengan komputernya? Ngapain dengan handphonenya? Orang tua harus mempertanyakan. Nah, dia sulit berinteraksi dengan lingkungan, selalu kelelahan, sulit tidur, terpapar dan terikat alkohol, obat-obatan, pornografi, kemarahan yang berlebihan. Ya, ada anak sampai nonjokin tembok, buset. Kuat kali dia ya, tangannya sampai memar-memar. Dia marah sekali, jebret, waduh. Kepada yang remaja, yang putri, anak saya yang wanita itu, yang gadis waktu itu sekolah di SMK di Bandung. Nah sekolah ini jelas bukan sekolah Kristen, sehingga dia berinteraksi dengan banyak orang yang non-Christian. Dan di Bandung itu kan adalah, kalau Bapak Ibu tahu, itu data perceraian tertinggi di seluruh provinsi Indonesia. Bandung adalah di Jawa Barat, maksud saya, itu adalah data perceraian paling besar. Nah sehingga teman-teman anakku itu, Joylin itu banyak yang dari keluarga broken. Lalu anak saya mulai cerita tentang teman-temannya yang suka apa? Menyilet-nyilet diri ya. Saya bilang, aduh, papa lagi kepotong aja sakit ya kan? Ini silat-silat Lin. Iya Pak, silat-silat. Terus pakai bajunya panjang-panjang biar gak ketahuan. Kenapa begitu ya? Gak tahu juga. Marah kali sama papa mamanya kali, cerai gitu ya. Jadi suatu kemarahan. Harusnya hidup yang ideal, hidup di mana rumah itu sebagai tempat di mana anak-anak remaja, pemuda bisa bertumbuh, menemukan talenta, meraih akan masa depan. Tapi rumah tempat peperangan, waduh, cilaka ya. Sampai melukai diri, sampai pemikiran untuk bunuh diri. Banyak ini mikir-mikir. Kalau kayak gini terus mendingan matilah aku lah, mendingan matilah gitu, pikirannya ke sana terus ya. Karena tidak ada lagi suatu harapan, kasihan. Nah, sehingga saya ingin mencoba membawa suatu keseimbangan di dalam keluarga kita ya, dengan tema ini, membangun keluarga yang gembira dan penuh sukacita. Apa sih gembira itu? Apa sih sukacita itu? Mari kita coba lihat ya beberapa bagian firman Tuhan. Dari Keluaran 23 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu. Menabur di ladang, demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Dari Imamat 23-21, pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya. Dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya
supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita berkaca kepada kebudayaan daripada bangsa Israel, itu suatu kebudayaan yang dicipta oleh Tuhan sendiri. Karena begitu bangsa itu keluar dari Mesir, masuk menuju Kanaan, maka Tuhan memberikan seperangkat akan aturan-aturan. Mereka disebut sebagai the people of the book. Orang-orang yang mengikuti aturan hidup, gaya hidup itu menurut sebuah buku. Apa buku itu? The people of the book itu adalah Taurat Musa. Nah, ada hari raya Paskah. Saat mereka berbondong-bondong keluar dari Mesir, dirayakan turun-temurun, ya kan? Nah, ada juga hari di mana mereka karena secara pekerjaan menggembalakan domba, juga bercocok tanam. Setelah masuk ke Kanaan, mereka itu bercocok tanam. Mereka membaca musim, ada 4 musim di sana. Dan bercocok tanam itu tidak mudah. Tanah itu harus disiapkan. Kemudian harus menabur benih-benih yang begitu harapannya besar akan berlipat ganda. Dan betul-betul harus membutuhkan Tuhan untuk mengatur seluruh musim cuaca, panas dan hujan. Lalu ada masa penantian selama beberapa bulan. Menjaga juga dari serangan hama. Sampai kemudian tibalah the harvest time, hari raya penuaian. Wah! Dikatakan mereka bersorak-sorai, mereka bersyukur karena mereka mengerti ini adalah suatu kasih karunia Tuhan. Sehingga jikalau mereka bisa menuai dengan begitu banyak dan limpahnya. Nah, itu orang Israel. Saya ini bukan orang Israel, ya. Kita ini adalah anak-anak Abraham secara iman. Amin. Nah, sehingga prinsip-prinsipnya itu boleh kita ambil. Memasuki sebagai sebuah keluarga Kristen, berarti dalam hidup keluarga kita itu harus ada sukaria, harus ada kegembiraan, ya kan? Bagaimana ya? Lah wongnya aku nggak pernah menuai, aku kan bukan petani, ya toh. Jadi bagaimana ya untuk menciptakan sukaria? Dibilang pada hari itu kamu jangan bekerja keras. Waduh, enak juga ya. Hari itu gak kerja keras, gitu kan? Pada hari itu kamu harus bersukaria. Waduh, kira-kira kalau bersukaria itu ngapain ya? Kalau orang Chinese makan, bener nggak? Ada makan ya, senang gitu kan? Makan besar, makan enak, kan hauce ya kan? Nah, hari apa itu ya? Lalu dikatakan kamu harus meniup nafiri. Itu artinya bersyukur kepada Tuhan. Nafiri itu seperti trompet dari tanduk binatang. Waktu ditiup suaranya itu melengking sampai puluhan kilo terdengar. Menandakan ada sukaria, ada perayaan. Kenapa seperti itu? Katanya supaya kamu diingat oleh Tuhan. Memang masa ini belum selesai Bapak Ibu. Sebentar lagi ini ada pergantian daripada pemimpin yang baru. Kita tidak mengerti keadaan Indonesia ini ya. Arahnya kemana? Kemarin dari pemimpin BCA itu berkata, Bank BCA itu berkata, dulu rata-rata simpanan itu 3 juta katanya. Sekarang udah turun ke 1,4 juta katanya. Dia bisa membaca kan tabungan itu. Banyak tabungan itu sudah dicairkan. Artinya ini orang Indonesia hidup dari tabungan. Karena semua usaha itu seperti mandek. Tapi hidup tidak pernah libur kan, makannya dan uang sekolahnya. Kenapa bensinnya juga gak pernah libur. Mereka mencairkan uang. Waduh, dikawat juga ya. Nah, di tengah segala situasi seperti itu Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Hari raya apa yang dapat dilakukan dalam keluarga? Hari raya apa Bapak Ibu? Masa ini kita tidak tahu berapa tahun ya ke depan. Dan saya tidak mengerti bagaimana keadaan ekonomi kita hari ini, keluarga masing-masing. Nah, hari raya apa? Yang pertama ya, ini loh, ulang tahun. Nah, Bapak Ibu ada rayakan ulang tahun di rumah? Halo? Halo?
Kemarin saya sampaikan seminar ini di Cibubur ya, di Legenda Wisata. Lalu seorang ibu-ibu yang sudah rambutnya putih samperin saya, dia bilang, saya tadi dengar Bapak sampai saya nangis. Oh kenapa Bu? Saya gak pernah dirayain ulang tahun. Waduh, sedih ya. Minggu lalu saya di Poso, hari Sabtu itu ada seminar. Tahu-tahu dipanggil satu orang. Tadi Bapak namanya siapa? Yang ulang tahun namanya Roni. Bener Pak, yang minggu lalu ulang tahun di Poso. Namanya Roni, serius, saya doain. Ada 2 Roni, beda kota, yang ini lebih ganteng. Jangan bilang-bilang. Ya. Nah, dia dirayakan oleh gereja. Ya, karena jatuhnya di hari seminar. Ya, sering-sering berdoa ya, ulang tahunnya jatuh di hari gereja ya Bapak Ibu ya. Jadi dia diajak ke depan, ada kue, lalu saya diminta maju mendoakan Bapak Roni. Waduh, itu pasti berkesan. Ini adalah ulang tahun anak saya Josten ya, kecil ya. Saya juga masih culun kan itu kan zaman dulu ya. Jadi di rumah kami ada tradisi untuk ulang tahun itu tidak boleh dilupakan. Mungkin ada keluarga berkata, aduh ini zaman susah, gak usahlah rayakan ulang tahun, nanti aja tunggu papa dapat Kang Tau gitu ya. Jangan bersikap seperti itu karena firman Tuhan tadi katakan, kau pelihara hari raya itu, amin. Turun temurun untuk selama-lamanya. Pada hari ulang tahun bersyukurlah sekali lagi kepada Tuhan, supaya dia ingat, ada kamu. Ya kan? Ada kamu ya, lagi rayakan hari ulang tahun. Ya, saya punya 3 anak ya. Ini foto-foto sampai dia besar nih kemarin 27 Juli. Ini anak saya udah gede tuh sebelah saya tuh kan. Dulu saya bawa pulang bebek panggang ke rumah. Karena itu permintaan dia. Kalau ultah mesti ada bebek panggang. Restorannya pun dari Grand Eastern ya kan. Aduh itu mahal. Zaman dulu tuh nope goceng. Sekarang udah sape goceng. Mungkin besok-besok si peceng ya kan. Tapi puji Tuhan tahun ini saya tidak keluar ceng-ceng-ceng. Kenapa? Karena dia yang traktir kita. Kaget saya. Pak, tahun ini Josten mau undang teman, papa mama semua makan. Dia pesan tuh bebek panggang ya. Bentar. Nggak kelihatan ya. Ini bebek panggang. Nggak kelihatan kan? Ya jangan nanti Bapak Ibu ngiler ya. Bebek panggang dia bayar. Aku makan. Enak kali. Apakah kita makan bebek panggang tiap hari? Bangkrut. Tetapi kami beli bebek panggang khusus buat anak-anak kami saja. Iya. Dan itu kan kalau anak 3 kan cuma 3 ya. Betul kan Bapak Ibu? Setahun kan cuma 3 kali kan. Dan anehnya setiap kali mau ulang tahun kita mau merayakan, maka Tuhan mengirimkan uang ke rekening saya. Puji, terima kasih Tuhan ya. Besok-besok agak biasa-biasa lagi keuangannya. Ini menandakan Tuhan itu berpihak kepada kita yang ingin merayakan. Amin. Di hari tersebut ada apa? Ada kue, ada makanan enak, ada didoakan, kita doakan, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya Tuhan sekali lagi itu mengingat kita. Nah ini pas anak saya ulang tahun yang cewek ya, 22 Juli. Saya dan Liana waktu itu ada di Singapura. Lalu ini anak ada di LA. Lalu lihat tuh yang di Bandung tuh. Pegang apa tuh Bapak Ibu, kelihatan gak? Pegang kue ulang tahun. Buat dimakan sendiri. Nah terus kami hubungi, ini ada Ibu Cynthia di LA. Tolong dong rayakan ulang tahun buat anak kami karena sudah menjadi kebiasaan. Oh ya terima kasih, oke katanya ya. Kita akan rayakan. Kita akan ajak makan, akhirnya diajak pergi makan, puji Tuhan ya.
Walaupun kami sudah beda kota, lalu kita berempat, bayangan, doakan satu. Yang bungsu doakan yang kakak, yang sulung doakan adik, Liana doakan saya doa. Kita doa Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Itu di kapan secara luar biasa kita bisa lakukannya di hari ulang tahun. Nah, ini juga wedding anniversary juga kita bisa ya. Bapak Ibu masih ingat pernikahannya hari apa? Tanggal berapa? Tahun kapan? Halo, masih ingat? Nah, ini saya pesan ya. Pesan bukan buat Bapak Ibu yang udah senior, tapi buat anak-anak yang hari ini masih punya papa mama. Yang hari ini masih punya papa mama, coba dirayakan. Nah, kita rayain nak. Buat papa mama nak. Belum pernah rupanya ya. Even banyak orang-orang senior tidak merayakan wedding anniversary ya. Saya 24 tahun ini, tahun depan 25. 25 katanya silver ya, benar gak sih? Nanti kalau udah 50 apa? Gold ya. Nyampe gak ya kita kagak tahu ya. Nah, ini juga kemarin anak saya Josten yang traktir nih. Ini Kungkung ya, papanya Liana. Ini papa mama Liana. Jadi ditraktir juga sama Josten ya, puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu mau cepat anak-anaknya kerja bisa traktir mau? Halo? Nanti datang seminar ya. Habis ini, serius. Ini saya bukan berteori nanti loh di seminar. Nanti ada 32 anak ya, betul ya Pak? Saya akan ajarkan something. Usia 20 dia sudah fruitful. Tahu apa fruitful? Bukan hanya produktif. Produktif itu bisa melelahkan. Tapi fruitful itu artinya dia produktif, menghasilkan tapi bisa dinikmati. Apa? Bisa dinikmati seperti kita makan buah. Nah ini dia. Anak saya udah traktir kami ya. Puji Tuhan, kami hanya bisa bersyukur. Makasih Tuhan ya. Nah jadi bagaimana membangun keluarga yang gembira penuh sukacita? Ini saya tuliskan. Ciptakan event-event kebersamaan dalam keluarga yang menghadirkan kenangan, canda tawa dan syukur kepada Tuhan. Amin. Coba ya, sekarang kan kita kan mungkin suka lupa ya, ulang tahun kapan, wedding anniversary kapan. Nanti habis dari ibadah masukkan di sini nih ada kalender. Ini kalender ya, dia lebih ingat dari saya. Karena dia smartphone, ya kan? Dia smart katanya kan. Sehingga di hari tersebut dia bisa bunyi. Dibikin setiap tahun bunyi. Jangan tiap minggu, nanti bangkrut ya. Jadi tiap tahun nanti dia bunyi. Ada suami-suami yang istri ultah, hello happy birthday, cuk gitu ya. Jangan gitu doang ya. Ajak makan yang enak, amin. Beliin kue ultah, amin. Doain, amin. Jangan cuma suami yang doain, ajakin anak-anak. 1, 2, 3, doain mama, iya. Jadi yang ulang tahun itu merasa begitu bersyukur, bergembira dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Puji Tuhan, ya kan nggak tiap-tiap hari kita begitu kan. Nah sekarang penuh sukacita. Sukacita adalah di situ saya katakan adalah buah Roh Kudus. Karena kita telah belajar untuk taat kepada firman-Nya, ya. Jadi this is not an event. Ini bukan suatu event. Tapi ini something daripada keadaan mental, jiwa dan rohani kita. Karena kita rasa dalam keadaan apapun kita senang, kita happy, kita ada sukacita. Dan itu dimulai oleh karena selama kita masih disebut sebagai anak Tuhan, kita masih bertumbuh. Dan bagaimana kita itu bisa bertumbuh? Yaitu kita sedang masih belajar untuk taat kepada firman. Jikalau kita belajar taat kepada firman, saya jamin. Karena firman Tuhan yang menjamin. Dia berkata apa? Maka damai sejahtera itu dan sukacita itu akan bergulung-gulung masuk ke dalam
rumahmu, masuk ke dalam hidupmu. Jika itu seperti air sungai, itu adalah air sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Waduh, penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Di sini keluarga itu penting. Bahwa sebagai the nuclear family itu adalah keluarga inti sel paling kecil. Siapakah yang harus dituntut untuk belajar taat kepada firman? Tuntutan itu tidak pernah bisa kita berikan langsung kepada anak-anak. Tidak bisa. Karena dalam keluarga itu ada papa mama. Nah itu ya. Jadi ada suami istri. Suami istrilah yang memulai akan keluarga. Maka suami istri selama-lamanya sampai maut itu memisahkan, harus belajar taat kepada firman Tuhan. Ini tidak mudah. Tetapi patut kita lakukan. Karena barang siapa yang memelihara akan kepercayaannya. Dalam surat Ibrani itu dikatakan, maka besarlah upah yang menantinya. Betul Bapak Ibu ya. Bagi kita yang belajar taat. Nah oleh karena itu dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Keluarga itu dimulai dari suami dan istri. Apakah Bapak Ibu hari ini telah belajar untuk bersatu? Saya baca dulu ya firman Tuhan ini ya. Tadi kita sudah baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sehingga dalam keluarga yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu camkan kalimat ini. Itu adalah di mana suami istri belajar bersatu. Jikalau suami istri belajar bersatu, maka anak-anak itu diberkati Tuhan luar biasa. Bukan hanya anak-anak, juga memberkati ke atas, ke papa mama mertua. Bahkan kepada gereja Tuhan itu juga diberkati Tuhan jikalau suami istri itu bersatu. Dan itu dimulai dari suami istri itu tidak menghidupi suatu kehidupan yang seorang diri. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya prihatin. Banyak keluarga suami istri sih memang suami istri secara status ya. Statusnya suami istri, tinggalnya serumah, tidurnya bisa seranjang. Tapi hidupnya itu seorang diri saja. Maksudnya bagaimana? Ya katakanlah dalam menghadapi pekerjaan sehari-hari. Pasti ada dinamikanya para suami kan. Namanya bisnis, namanya kerja. Nah, tetapi gaya hidupnya itu seorang diri. Maksudnya apa? Suatu ketika dia pulang ke rumah, waduh, mukanya rada sumpek dan kusut gitu kan. Mungkin jalannya juga nunduk. Lalu istri nanya, lokong ya kan? Suamiku ada apa? Bagaimana jawaban para suami? Hello. Ditanya istri ada apa? Bagaimana jawab para suami? Nah, jawabannya umumnya gak ada apa-apa. Baik-baik saja, baik semua. Padahal di sini garisnya 5 ya. Di sini otot-otot keluar semua. Malam tidur gelisah bolak-balik. Ada apa kok belum tidur? Gak ada apa-apa. Itu hidup seorang diri saja. Paham Bapak Ibu? Halo? Jangan gaya begitu ya. Ada seorang laki-laki majelis ini di suatu kota. Dia berkata kepada saya, Pak Chang, istri saya mah tidak ngerti apa-apa tentang pekerjaan saya. Waduh gayanya ya. Yang lebih paham ya teman-teman saya di kantor. Buat apa saya bicara ke istri saya cerita-cerita? Dalam hati saya, kamu tidak mengerti firman Tuhan. Bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu artinya apa? Minimal walaupun istri tidak mengerti, dia penolong kita, amin. Istri penolong, itu ada titel daripada Allah sendiri. Allah Israel,
Allah sang penolong tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Titel yang begitu dahsyat diberikan kepada setiap istri. Artinya, walaupun dia tidak mengerti, minimal dia bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Amin. Pastilah demikian para ibu-ibu, para istri yang mengerti akan pergumulan, telah melahirkan anak-anak kita. Masakan dia tidak mengerti? Masakan suami tidak mau sharingkan pergumulannya? Jangan hidup seorang diri saja. Bertobat kita semua laki-laki yang merasa gagah, memikul semuanya sendirian dengan kekuatan sendiri. Tidak. Jikalau kita masih Kristen, jikalau kita masih anak Tuhan, maka firman berkata, penolong Tuhan sediakan bagi kita. Saya perjalanan 40 kota ini capek sampai capkau. Waduh. Tapi kalau ditemani istri ya senang, ya kan. Tetapi capek juga dalam suatu sukacita. Ya lalu saya sharing-sharing ke istri kan. Wah di kota itu ya begini-begini. Di kota yang ono begono-begono. Kan gitu. Jadi ada teman bicara. Itu namanya bersatu. Tidak semua kota istri saya itu ikut. Khususnya tempat-tempat yang begitu terpencil. Saya pernah ke Pulau Penyalai. Yang PLN itu listrik jam 7 itu mati pagi. Nyalanya nanti sore jam 5. Ya ampun. Saya ditaruh di satu hotel. Ada AC-nya. Bagus. Gak ada listriknya. Saya liatin aja ya. Ya Tuhan ini Indonesia masih begini ya. Gitu loh. Ya untung nak kamu gak ikut ya. Kalau gak meleleh. Oh tapi saya ceritakan. Saya sharingkan. Wah istri saya manggut-manggut. Gak tahu dia ngerti apa enggak ya. Tapi I have friend, amin. Saya punya teman ya kan. Istri saya menolong dengan mendoakan saya dari kota ke kota ya kan. Bagian yang sepadan dengan dia. Kita lihat bagian ini. Nah, jikalau suami istri ini bisa bersatu ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini karena waktu. Saya sebentar lagi harus selesai. Ini karena ibadah. Ini bukan seminar nih ya Bapak Ibu. Kehidupan menghadirkan beragam masalah. Waduh. Iya dong. Life is the series of problem kan. Bener kan? Masa orang Kristen imun terhadap masalah? Enggak lah. Kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita bukan orang Kristen yang kalah oleh masalah. Amin. Kita orang Kristen yang menang atas masalah. Karena suami istri harus bersatu. Menaklukkan setiap masalah. Sampai menang. Iya. Sampai menang. Saya ajarkan kepada 3 anak saya. Papa ini warrior, pejuang. Istriku co-warrior, temannya pejuang. Berjuang kehidupan ya kan. Kami tidak lepas dari masalah. Kami juga pernah dijebloskan dalam suatu ruangan. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jendela terbuka. Betul-betul kelam, gelap, ngeri. Dan lama. Inilah perjalanan orang Kristen. Lalu bagaimana kami bisa menang? Ada janji firman ya. Ada janji firman di sini. Matius 18:19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu ini di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya pakai strategi ini. Kapan Bapak Ibu terakhir kali berdoa sepakat berdua? Berdoa sepakat. Itu apa artinya sepakat? Jikalau suami berkata iya, istri berkata iya. Jikalau suami berkata tidak, istri pun harus berkata tidak. Itu sepakat. Nah tetapi jikalau sehari-hari konflik, waduh, mana bisa doa sepakat? Sehari-hari saja sudah tidak sepakat. Mau exercise, melatih doa ini. Padahal di dalamnya ini mengandung janji yang besar. Saya pun ada ribut dengan istri saya Liana. Keluarga pendeta bukannya nggak ada ribut. Ada. Saya masih manusia. Istriku pun masih manusia. Ada kalanya anak-anak kami yang udah dewasa. Udah psikologi. Waduh. Menjadi penengah bagi kami. Discuss, sharing. Anak kami juga yang di Amerika by phone. Wah pernah.
Kami pun ada situasi di mana tidak terelakkan. Kami bisa konflik. Tetapi saya selalu mengingat janji Tuhan ini. Kalau konflik jangan lama-lama yo. Jangan berminggu-minggu yo. Ada yang silent treatment loh. Diemin pasangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan didiemin gitu ya. Karena pasangannya nggak minta maaf, dia diemin aja. Waduh, kehilangan janji ini. Saya ada ribut, tapi saya masih sadar. Mesti cepat-cepat untuk bersatu lagi. Karena dengan bersatu, kembali saya bisa menggenggam tangan istri saya. Kami berlutut di tepi ranjang itu, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Lalu istri saya yang sepakat menyatakan apa? Amin, 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 amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itulah cara kami untuk menang. Dan anak-anak kami melihat, memang papa mamanya ada masalah. Mereka tahu. Tapi mereka berkata, papa mama mau berproses dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kami melihat Tuhan itu masih hidup dalam keluarga kami. Dan saya berdoa, Tuhan pun masih hidup dalam keluarga setiap kita. Amin. Karena masalah sekali lagi tidak terhindarkan. Itu pasti hadir di rumah kita. Jangan dibiarkan. Jangan diabaikan. Jangan kemudian masalah itu membuat suami istri malah makin konflik. Ini gara-gara salah kamu. Enak aja, itu kamu. Waduh, sat. Ngomongin masalah ya ribut. Ya capek dong. Nah, jikalau Bapak Ibu ada kesulitan menyelesaikan masalah, cepat-cepat cari pertolongan. Saya menyatakan diri sebagai mentor pernikahan. Tapi saya juga dimentor loh. Iya loh. Gak bercanda loh. Saya pun dimentor. Ada 2-3 orang yang saya kalau hubungi, yang usianya udah di atas saya 3 dekade, 1 dekade, 2 dekade. Dekade itu 10 tahun ya. Itu langsung memberikan diri bagi saya. Untuk kemudian mendengarkan. Saya sharingkan masalah gini. Oh oke, kamu harus gini. Oh oke. Saya pun masih ada mentor. Apakah kita punya mentor Bapak Ibu? Dan terutama jangan kita kehilangan janji ini. Masihkah kita berdoa? Ini bukan hanya untuk suami istri. Tetapi jikalau kita sudah janda, maaf. Kita sudah duda. Maka ini orang tua tunggal bisa doa berdua dengan siapa? Dengan anak. Dengan anak. Anak bilang kepada mama, tolong doakan aku banyak masalah tempat kerja. Oh ya nanti mama doain. Bagus gak? Bagus. Nanti kan mama doain. Tapi jauh lebih bagus. Setelah dengar firman Tuhan ini. Dengarkan dulu masalahnya apa. Setelah anak itu dengarkan, kita mama dengarkan, catat. Lalu jangan doa sendiri. Tapi mama doa sambil pegang tangan anak. Ya mama doakan, kamu dengarkan ya. Mama ngomong apa kamu amin ya. Ya nak, amin ya mama, amin. Nah mama doa. Amin, sampai dalam nama Tuhan amin. Lihat Tuhan akan bergerak secepat cahaya. Membongkar semua yang menghalangi. Meluruskan jalan yang berliku-liku. Kiranya setiap keluarga kita boleh merasakan sukacita. Ya, amin Bapak Ibu. Itu karena kita sedang belajar taat kepada firman Tuhan. Suami istri bersatulah. Suami istri berlatihlah. Doa sepakat. Dan lihatlah Tuhan itu ada. Dia hidup, dia baik. Dia masih punya belas kasihan bagi setiap kita. Jangan hidup seorang diri saja para suami. Jangan hidup seorang diri saja para istri. Dan jangan hidup seorang diri saja anak-anak yang kau kasihi. Yang masih remaja, pemuda, silakan sharing dengan papa mama. Karena kita satu keluarga. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Tuhan Yesus itu sumber segala kebaikan. Di dalamnya begitu banyak kebaikan untuk dilimpahkan kepada kita. Syaratnya gampang. Cuman 2-3 orang kumpul. Itu siapa? Ya itu ya papa mama sama anak-anak. Sering-seringlah kumpul di rumah. Membaca firman dan berdoa.
Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa. Kasihanilah kami dengan pilihan-pilihan hidup kami. Seringkali kami berjalan seorang diri saja, padahal Tuhan bilang tidak baik. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan seorang penolong, seorang istri bagi setiap kami para suami. Dan kiranya kami para suami juga boleh mulai hari ini mau bersatu dengan istri. Dan juga dengan anak-anak, men-sharingkan berbagai dinamika kehidupan. Dan tidak lupa untuk berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada bagi kami. Dan kami juga mau ya Tuhan mencatat hari-hari raya, di mana kami sebagai keluarga boleh bersekutu, boleh bersyukur kepada Tuhan, boleh makan enak, boleh ada hadiah. Makasih, walaupun keadaan ekonomi hari ini tidak mudah, tapi di hari itu kami ingin mengundang Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap keluarga di Gereja Karunia ini boleh memiliki kegembiraan dan sukacita yang penuh yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang adalah pengakuan iman kita dan sumber pengharapan kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aum, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian Keluarga Senang. Mohon Tuhan hampir, keluarga senang, jadi kepalanya keluarga senang. Bila Tuhan datang, limpah kasih rahmat, jadikan sempurna keluarga senang. Suami istri kasih, keluarga senang, sama pegang iman, keluarga senang. Anak muda terima rahmat tuntunanmu, nikmat hidup limpah, keluarga senang. Mohon Tuhan ajar keluarga senang, hibur dan beri semangat keluarga senang, senantiasa sentosa, selalu ingat anugerah, genap keluarga majulah, keluarga senang. Kita berdiri. Mari jemaat yang kasih Tuhan, pertama-tama
kita mau berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, pribadi lepas pribadi, agar Tuhan yang menolong, menjadikan kita sebagai keluarga yang sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus, yang sungguh-sungguh taat akan firman-Nya, sepakat satu sama lain, dan bisa membangun mesbah-mesbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa, membuka suara kita bersama-sama. Yang kedua, mari kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, secara khusus untuk pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Kita berdoa agar sungguh terpilih pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan daerah masing-masing. Kita juga berdoa untuk anak-anak Tuhan bisa berkontribusi secara nyata, mengambil bagian dalam pilkada ini. Karena kesejahteraan di mana kita tinggal, ada juga kesejahteraan kita, anak-anak Tuhan yang tinggal di tempat itu. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga mau berdoa untuk gereja kita, gereja karunia di tempat ini. Biarlah juga Tuhan yang terus menolong gereja karunia bukan hanya hadir sebagai sebuah gedung gereja, tapi menjadi suatu tempat di mana banyak anak-anak Tuhan untuk datang beribadah, mengalami Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh diubahkan seturut kehendak Tuhan. Dan Injil terus diberitakan melalui gereja karunia di tempat ini. Mari kita berdoa bersama. Tapi sungguh-sungguh banyak membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, membuat jadi suatu tempat bagaimana setiap anak yang hadir di tempat ini boleh mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan hidup mereka sungguh diubahkan. Berkati para hamba Tuhan, para penatua biarkan yang ada, para pengurus di Tuhan yang ada, Tuhan tolong. Ya Tuhan Yesus, inilah setiap doa-doa kami Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus untuk Ibu Priska yang masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami terus menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh menjamah Ibu Priska Tuhan. Bagian-bagian tubuhnya yang dirasakan sakit, Tuhan kiranya Engkau menjamah dan memulihkannya dengan ajaibnya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, mukjizat-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada dan akan selalu ada Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasih anugerah-Mu Bapa. Kami sehati membawa saudara kami Ibu Priska ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit juga, Tuhan tolong mereka. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan dalam usaha, pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi mereka, bahkan dalam pergumulan iman mereka. Tuhan tolong mereka untuk boleh terus mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Engkau saja Yesus Kristus, yang selalu ada harapan di dalam-Mu, yang tidak ada satupun yang mustahil bagi-Mu Bapa, dan yang membawa iman kami kepada kesempurnaan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan nyanyikan doksologi, ya. Dengan sungguh hati kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Ya, bersama-sama kita nyanyikan doksologi. Puji Allah
sumber berkat, puji Dia hai ciptaannya, puji Dia hai segala malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Jemaat kasih Tuhan, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing, menjadi pelaku-pelaku firman, boleh membangun keluarga-keluarga kita, menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus, taat akan firman Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita terus dilimpahkan bagi setiap kita. Dan sekarang arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta jemaat yang akan saya jelaskan. Kita bersyukur Tuhan sudah kumpulkan di pagi hari ini ya. Kiranya kita tetap setia, dan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengundang untuk minggu depan kita beribadah bersama-sama lagi di tempat ini. Kemudian ya, dan ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Pendeta Chan Kuifa untuk pelayanannya hari ini, dan juga di kebaktian intergenerasi, dan juga setelah ini ya di seminar Youth 10.30 di ruangan ini juga. Kemudian juga perjamuan kudus minggu depan ya, jangan lupa 6 Oktober ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Next. Kemudian amplop persembahan ada di bagian belakang untuk Bapak Ibu yang memilih untuk memberikan cash ya, silakan ambil di belakang untuk amplopnya. Nextnya. Gereja juga terus menghimbau untuk kebaktian doa, ada 2 di hari Rabu dan juga di hari Sabtu ya. Hari Rabu itu malam dan di sini, dan Rabu pagi itu melalui Zoom. Jadi ada 2. Gereja menghimbau kita bersama-sama menjadi pendoa-pendoa. Nextnya, kemudian juga sekolah minggu ya, akan mengadakan workshop untuk memimpin puji-pujian dan juga membuat presentasi ya dengan audio dan gerakan. Ini menarik juga nih, tanggal 12 Oktober hari Sabtu ya, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Workshop ini terbuka untuk guru sekolah minggu ataupun untuk jemaat juga yang mau belajar ya. Jadi kita buka untuk umum, dan diharapkan para peserta membawa laptop ataupun komputer masing-masing ya agar bisa praktek langsung. Dan kemudian untuk kemudahan panitia dalam mempersiapkan makan siang, silakan klik yang ada di liturgi di newsletter ya untuk pendaftaran, karena ini butuh pendaftaran Bapak Ibu. Kemudian terakhir, bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu Immanuel ya. Allah beserta kita, bersama-sama berikan salam sejahtera kepada kiri kanan kita. Immanuel. Allah serta kita.
Immanuel, Immanuel, Dia disebut Immanuel, Allah serta kita, Dia disebut Immanuel. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.